Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang. Saat ini saya berada di Maryland di Amerika dan saat ini musim di sini adalah spring. Sudah ada panas, ada matahari tapi masih dingin sehingga saya harus pakai jaket. Dan saat ini saya membuat video di sebuah taman di tempat saya tinggal di rumah Pendeta Cynthia Londa Kekung, tepatnya di Silver Spring, Maryland. Nah, saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada yang sementara menyaksikan video ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Saat ini kami ada di hadapan-Mu Bapa. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu untuk hamba perkatakan kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya kuasa Roh Kudus memberkati kami semua. Bahkan Tuhan menaruh hikmat dan pengertian agar supaya kami memahami dengan jelas maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan kita saat ini dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-31 dalam tema Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Mari kita baca firman Tuhan ini. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda."
Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sering kali mendengar tetapi juga kita mengucapkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu bukan sekedar ucapan belaka, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu menjadi pengalaman iman kita, bahwa dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan, kita merasakan bahwa betapa besar kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang sungguh-sungguh kita nikmati dan sungguh-sungguh kita alami. Saat ini ketika saya dan saudara masih menikmati kehidupan, kita boleh sampai di titik ini, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kita melewati banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup, banyak kenyataan-kenyataan hidup. Ada kalanya hal yang menyenangkan kita rasakan, tapi ada kalanya hal yang tidak menyenangkan yang membuat kita down. Kadang kita tidak bersemangat, tetapi kita bisa melewatinya saudara. Bahkan kita keluar sebagai pemenang. Itu semua karena Tuhan Allah. Bagi Tuhan benar tidak ada yang mustahil. Dan itulah saudara yang kita saksikan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 31. Saat bangsa Israel mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberangi laut Teberau, maka yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin di hadapan Tuhan Allah. Bahwa Tuhan merancang kehidupan kita sedemikian rupa supaya kita bisa mengalami dan menyaksikan betapa ajaib, betapa hebat, dan betapa luar biasanya Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, kitab Keluaran ini merupakan kelanjutan dari kitab Kejadian. Ketika kita membaca kitab Kejadian, bahkan juga perenungan warga Gemi minggu yang lalu tentang Yusuf, kita mendapati bahwa memang bangsa Israel mereka telah menduduki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Keturunannya sangat banyak. Dari anak-anak Israel yang ada 12 anak-anak Yakub, awalnya mereka menetap di tanah Kanaan. Tetapi terjadi kelaparan, sehingga untuk survive, untuk bertahan hidup, mereka harus berpindah tempat tinggal dari Kanaan menuju Mesir. Karena di Mesir sudah ada Yusuf sebagai mangku bumi, kepercayaan dari Firaun. Dia menangani masalah pangan di sana. Maka beranak cuculah keturunan dari Yakub atau Israel selama 400 tahun di tanah Mesir. Dan ketika Yusuf meninggal, Firaun yang mengasihi Yusuf juga meninggal. Maka orang Israel mereka ditindas, disuruh kerja paksa, membangun kota Pitom dan Ramses. Sehingga mereka menderita, bahkan mereka menjerit. Mereka berteriak minta tolong. Sebagaimana dalam bacaan kita dikatakan bahwa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Bangsa Israel mereka berseru kepada Tuhan Allah
saking menderitanya mereka tidak tahan dengan kerja paksa. Sehingga mereka datang kepada Musa yang saat itu Musa dipakai oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan terjadi saudara mujizat yang luar biasa. 10 tula Tuhan hadirkan bagi bangsa Israel, disaksikan oleh bangsa Mesir yang menyatakan tentang kedaulatan Tuhan Allah yang luar biasa bagi setiap umat manusia. Nah saudara-saudara, saat ini perenungan kita setelah bangsa Israel mereka mengalami kebesaran kuasa Tuhan dengan 10 tula, maka mereka akan menyeberangi laut Teberau. Nah dikatakan dalam narasi ini saudara, pertama bangsa Israel mereka menyeberangi. Sangat banyak saudara arak-arakan yang menyeberangi laut Teberau. Dan Tuhan menyuruh Musa supaya Musa memukulkan tongkat di atas air laut Teberau. Sehingga laut itu terbelah menjadi 2. Dan kiri kanan tempat mereka menyeberang itu bagaikan tembok yang memagari mereka. Sehingga dengan selamat orang Israel mereka menyeberangi dan bisa tiba di seberang dengan pertolongan dan dengan kuasa Tuhan. Nah saudara, orang Mesir mereka tetap mengejar bangsa Israel yang sangat banyak itu. Dan terjadi lagi saudara mujizat Tuhan, bahwa ketika bangsa Mesir dengan kereta-kereta kuda mereka menyeberangi laut Teberau, maka Tuhan menyuruh Musa agar supaya memukulkan lagi tongkat ke air laut Teberau itu, sehingga air yang tadinya itu terbelah menjadi 2, yang menjadi pagar, menjadi tembok bagi bangsa Israel. Mereka menyeberangi laut Teberau itu kembali menyatu. Dan dikatakan bahwa tidak ada orang Mesir yang selamat. Mereka semua mati dengan kereta-kereta kuda mereka. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini sangat-sangat luar biasa. Karena memang mujizat Tuhan teralami dari masa ke masa. Dan itulah yang disaksikan dalam bacaan kita. Sehingga di bagian akhir perenungan kita saat ini dikatakan, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir yang tenggelam, yang mati dengan pasukan berkuda di laut Teberau, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Mereka menjadi takut karena menyaksikan kuasa, kebesaran, kedaulatan Allah yang dinyatakan bagi Israel tapi juga bagi bangsa Mesir. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, benar apa yang menjadi tema kita, Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Nah sampai saat ini pun Tuhan terus memimpin perjalanan umat Tuhan. Kita semua seperti yang saya katakan tadi, kita boleh ada di titik ini. Kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa bergerak, beraktivitas. Panca indera kita semua masih berfungsi dengan baik. Kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bukankah itu adalah mujizat Tuhan? Bukankah itu saudara sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tetapi menjadi mungkin di hadapan Tuhan? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita dalam suasana Paskah saat ini saudara. Kita sudah merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus dia sudah kalahkan kuasa dosa, kuasa maut yang membelenggu kehidupan kita. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga. Dan kita percaya saudara, kuasa kebangkitan Yesus itu luar biasa. Bahkan Yesus juga memberikan roh kepada para murid, bahkan juga pada kita, untuk supaya kita menikmati hidup, memberitakan evangelion, menyampaikan kabar sukacita dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Pimpinan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu sungguh nyata dan sangat luar biasa. Nah saudara-saudara, saya katakan bahwa saat ini saya berada di Maryland di Amerika. Saya betul-betul mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan Allah. Dimanapun kita berada saudara, bahwa saya boleh merasakan bagaimana dunia Amerika ini dengan segala kenyataan hidup, dengan segala apa yang saya lihat, saya rasakan, saya dengar. Sekali lagi saya mau katakan itu adalah hal yang luar biasa. Tapi saudara, saya juga mau katakan dimanapun kita berada,
penyertaan Tuhan yang sempurna itu terus menjadi bagian kehidupan kita. Karena itu mari kita tetap semangat, tetap menikmati hidup ini dengan selalu bersuka cita, dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan biarkan Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan merancang kehidupan kita sedemikian rupa. Tuhan itu luar biasa, Dia tahu siapa kita. Dia tahu keadaan kita, Dia tahu di mana kita berada. Dia tahu situasi yang kita alami, gumul hidup yang kita rasakan. Tuhan tahu persis, sebab Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Nah, karena itu saudara, ketika saat ini saudara menghadapi pergumulan yang berat, ketika saudara dalam keadaan sakit, ketika saudara dalam keadaan lemah, bangkit, keluar dari segala pergumulan kehidupan ini, berserah kepada Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Bahkan saudara, apapun yang kita hadapi, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan saudara, hidup kita ini sia-sia. Tanpa Tuhan, kehidupan kita ini adalah hampa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati hidup yang senantiasa bersuka cita. Kita bisa makan, kita bisa berpakaian, kita punya tempat berteduh, tempat tinggal yang aman, yang nyaman. Itu karena Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dari kerja keras kita ada berkat Tuhan. Karena itu saudara, jangan malas, tapi mari kita selalu rajin, kita selalu berusaha. Kita memanfaatkan waktu kehidupan yang Tuhan beri dengan semaksimal mungkin, dengan potensi yang kita miliki. Dan berbuat baik, lakukan apa yang benar. Jangan bersungut-sungut saudara. Karena penyertaan Tuhan itu sangat-sangat sempurna. Dan kasih Tuhan itu sungguh nyata teralami dalam kehidupan kita. Kita bisa melewati tantangan. Sebagaimana bangsa Israel saudara. Tidak mungkin mereka bisa melewati laut Teberau dengan arakan yang sangat panjang. Tetapi saudara, Tuhan melakukan mujizat, mereka bisa lewat. Dan orang Mesir yang juga mengikuti jejak orang Israel, mereka mati dengan kereta kuda mereka. Tetapi bangsa Israel bisa selamat. Bahkan mereka keluar juga dari perbudakan di Mesir. Eksodus sebagai satu peristiwa iman yang menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Itu mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dari masa lalu, masa sekarang, sampai masa depan, Tuhan ada dalam sejarah kehidupan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu saudara, luar biasa kasih setia Tuhan yang kita alami. Saya juga mau katakan, ketika saya boleh ada di Amerika ini, saya ke Virginia, ke Maryland, bahkan di Washington DC, ke Gedung Putih, bahkan juga di tempat-tempat yang lain. Saya merasa bahwa betapa kecilnya saya dari segala apa yang Tuhan jadikan. Betapa lemahnya saya, betapa tidak berartinya saya ini saudara. Tapi saya yakin bahwa dalam kehidupan saya, bahkan juga saudara, Tuhan merancang skenario kehidupan kita begitu rupa supaya kita tetap mengakui Tuhan itu ada. Bahkan benar-benar ada. Dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan sungguh nyata dan sangat sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pengalaman hidup yang kita alami, yang kita rasakan, mari kita senantiasa tetap ada dalam keyakinan iman bahwa apapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, itu merupakan satu proses, satu bentuk cara Tuhan Allah mau menyatakan kedaulatan kuasanya. Saudara, kadangkala kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi Tuhan izinkan itu semua. Namun kita harus menyadari, seberat apapun pergumulan kita, sebesar apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita untuk kita lewati, kita percaya bahwa Tuhan menguji iman kita. Seperti Tuhan menguji Yusuf, apakah dia tetap setia. Tuhan menguji Abraham, bahkan banyak tokoh-tokoh Alkitab. Ketika juga Tuhan menguji Rasul Paulus, dia ada dalam penjara, tetap setia memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita. Maka kenyataan hidup yang kita alami itu adalah ujian-ujian iman.
Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap bertahan pada ketaatan, pada komitmen iman kita kepada Tuhan? Sebab banyak sekali saudara tantangan-tantangan, godaan-godaan kemelut dalam kehidupan kita. Tapi saudara, mari kita menyadari bahwa sekali lagi kita hanyalah sebagian kecil dari kebesaran kuasa Tuhan, dari segala apa yang Ia jadikan. Tapi kita ini manusia adalah makhluk yang termulia yang Tuhan jadikan. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan Allah, sehingga dengan hikmat kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Orang yang berhikmat adalah orang yang meyakini Tuhan itu benar-benar ada. Dan orang yang meyakini Tuhan itu benar-benar ada adalah orang yang memiliki hikmat, sehingga bisa lakukan apa yang baik, bekerja dengan rajin, mencintai pekerjaan. Bahkan saudara, kita berusaha menempatkan diri dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sebab disadari kalau orang berbuat baik, orang baking apa yang bagus, itu jadi berkat bagi kita, jadi berkat bagi orang lain. Kita menabung berkat kita dan Tuhan mencurahkan berkat itu. Indah pada waktunya kita alami. Karena itu saudara, kita yakin mujizat-mujizat Tuhan teralami dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan benar-benar ada. Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Dan ketika juga saudara kita bergumul seperti bangsa Israel, mereka punya musuh, bangsa Mesir. Bahkan bangsa Mesir terus mengikuti mereka, mengejar mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tuhan Allah melepaskan mereka dari musuh mereka, membebaskan mereka, mencapai kemenangan, dan mereka menuju tanah Kanaan, tanah milik pusaka yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kadang juga saudara, dalam hidup ini ada musuh-musuh, entahkah itu saudara, sahabat, atau siapa saja. Bahkan kadangkala yang menjadi musuh itu adalah diri kita sendiri. Karena hati nurani kita selalu berbicara untuk berbuat apa yang baik, berada di jalannya Tuhan, di posisi yang benar. Tapi keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan yang sering kali membuat kita jatuh dan gagal dalam hidup, itu ada dalam diri kita. Karena itu saudara, kita harus perangi musuh kita. Kita harus berpikir selalu positif. Kita lakukan apa yang baik. Kita kerjakan apa yang benar. Mari kita mulai dari komunitas yang paling kecil, keluarga kita. Terjemahkanlah firman Tuhan. Terjemahkanlah evangelion, kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Dengan mengasihi, dengan selalu memberi support, semangat, kita menjadi support system bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi berkat, bukan jadi laknat. Bahkan kita mampu mengendalikan diri, penuh kerendahan hati, penuh ketulusan hati, dan hal-hal yang baik. Sebab hanya dengan cara demikian kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan merasakan kasih Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan begitu sempurna, begitu nyata. Bahkan juga saudara, mari kita merencanakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita bawa semua apa yang menjadi harapan kita, menjadi kerinduan cita-cita kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan jawab. Kalau kita betul-betul setia, kita lakukan apa yang benar. Seperti bangsa Israel, keluar dari perbudakan, lewati perjalanan yang panjang, bahkan menyeberangi sungai Teberau. Itu karena Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Maka itulah juga kehidupan kita. Setiap pribadi kita yang berseru, yang berserah kepada Tuhan, yang selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, pasti ada mahkota kemenangan Tuhan siapkan bagi kita. Berjalan bersama Tuhan dengan tiang awan dan dengan tiang api. Tuhan terus memagari kita. Tuhan terus menjaga kita siang dan malam. Bahkan Tuhan dengan kuasanya menjadi tembok bagi kita. Malaikat sorga berkemah di sekeliling kita. Itu menjadi keyakinan iman kita. Karena itu saudara, mari senantiasa dalam keyakinan bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Tuhan memimpin perjalanan umat-Nya, termasuk kita di masa kini, dimanapun kita berada. Dan kita mampu melewati gumul hidup seberat sebesar apapun. Kita berjalan dengan Tuhan dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Dan Tuhan menyiapkan mahkota kemenangan, berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Kami yakin dengan tiang awan dan tiang api Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami. Kami boleh sampai di titik ini. Kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Itu karena Tuhan. Karena itu benar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mampu mengantar kami melewati segala pergumulan kemelut kehidupan. Dan kami yakin hanya dalam kesetiaan kami akan keluar sebagai pemenang. Seperti pengalaman bangsa Israel, mujizat Tuhan terjadi. Itu juga yang kami alami dalam hidup kami dimanapun kami berada. Karena itu hamba-Mu berdoa dari sini Tuhan. Mereka yang menyaksikan video ini diberkati. Ketika mereka ada dalam pergumulan rumah tangga, masalah ekonomi dengan anak-anak juga Tuhan. Pekerjaan juga masalah apapun yang melilit kehidupan mereka. Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau lindungi. Taruh hikmat supaya mereka tetap bersemangat, meyakini kebesaran Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, jamah dengan kuasa Roh Kudus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yakin bahwa penyertaan pimpinan kuasa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Maka terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras selalu berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, kiranya akan mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video. Dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, yang menguatkan iman kita, yang semakin mendekatkan kita kepada Tuhan Allah. Komentar yang menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang, memberikan semangat. Tetapi juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara membagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.